Saya tidak akan mengulangi apa yang tadi diceritakan oleh para narasumber. Yang pasti senang sekali seluruh narasumber, dipegang aja, oke. Seluruh narasumber sudah mengungkapkan dosa-dosa Jokowi seperti apa, gitu ya. Yang saya ingin ingatkan lagi, karena saya bergerak di anti korupsi, seperti tadi Kang Eep ceritakan dari 2014, gerakan anti korupsi di Indonesia menukik tajam. Kemudian di 2019 undang-undangnya juga direvisi, diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan beberapa hari ini kita juga diberikan kejutan-kejutan banyak sekali gitu ya. Yang pertama itu tentang kemungkinan RUU pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga ada banyak undang-undang, calon undang-undang yang tidak masuk dalam prolegnas yang dipaksakan, cek orang Sunda mah didedetkeun di akhir periodenya. Ini PR kita. Nah, jadi tadi alasan-alasan kenapa kita mesti bergerak itu sudah ada. Apalagi sekarang terasa pesimis, apalagi dari kawan-kawan yang bergerak di 1 dan 3. Di mana logistik begitu berat. Gimana kita melihat alat negara digunakan untuk memenangkan salah satu pilihan. Dan kita ngerasa bahwa republik ini rasa monarki. Kita bisa melihat. Dan itu PR yang paling besar buat saya sebagai ibu. Bagaimana anak-anak saya melihat privilege itu yang dikejar. Instan yang dikejar. Itu PR besar. Jadi kalau saya melihat, tadi kita diajak untuk optimis, melihat wajah-wajah pesimis gitu ya, datang hujan pesimis, apalagi saya melihat di sini orang-orang, saya nih angkatan 97, ketika saya datang saya ingat banget ketemu Bang Faisal, Bang Ikra, nemuin Mas Eros dan juga Kang Eep, di sini ada Kang Andar, ada Pak Indra, di sana ada banyak gitu ya yang saya datengin untuk belajar demokrasi di Indonesia. Dan nggak jauh dari sana kita berpikir demokrasi membaik di 2014, 2019, ternyata tidak. Tapi itu juga terjadi bukan karena kitanya rakyat yang bodoh, tapi pemimpinnya yang berubah. Oleh karena itu kita mesti memihak kembali kepada demokrasi yang sesungguhnya, bukan lagi sama oligarki, bukan lagi sama orang-orang yang punya privilege. Jadi saya ingat dulu 98 Bandung itu satu-satunya kota yang enggak chaos. Ingat nggak? Kota-kota lain semua ada pembantaian, ada perusakan. Bandung enggak, karena anak mudanya, saya, teman-teman, ada Kang PI di sini, ada Kang Dimas di sini, kita bergerak. Semua bergerak jalan ke ujung-ujung kota, ke ujung-ujung terminal, ke ujung-ujung semua bantaran rel untuk memastikan mereka tidak terkooptasi. Dan kita di 2014 juga kan mengalahkan oligarki, harapannya itu. Jadi nggak usah pesimis bahwa kita akan menang lagi. Apalagi wajah-wajah ini saya ingin mengingat kembali dengan misalnya kekuatan kita itu bisa melawan. Kalau enggak anak cucu kita, apalagi anak-anak saya akan seperti apa? Itu PR yang berat. Apalagi sekarang mungkin kita itu sudah terbiasa dengan narasi, dengan analogi dan lain sebagainya. Anak-anak muda sekarang sibuk dengan kegemoyan. Itu PR kita. Kita turun lagi. Kemudian yang tadi, PR dari 98 yang belum kita lakukan adalah membatasi legislatif. Itu PR kita. Dari zaman dulu kita lihat, ada banyak anggota DPR sejak Soeharto sampai sekarang menang terus. Itu PR kita. Kita harus membatasi legislatif. Jangan kita fokus di pilihan pilpres, tapi kita juga jangan lupa, di hari yang sama kita akan memilih legislatif. Itu PR-nya. Jadi kita berharap juga
Jangan pilih orang-orang itu lagi karena tidak akan berubah sistemnya. Sistem politik kita itu chaos, bukan yang sistem yang deterministik, di mana perubahan, dinamika, variabel itu sangat dinamis. Untuk itu yang paling penting, yang dinamis, yang menjadi tenaga kita itu adalah pemilih. PR-nya kita sekarang bagaimana mengajak pemilih sebanyak mungkin melihat yang tadi Kang Eep ceritakan, melihat yang tadi Kang Faisal ceritakan. Bagaimana itu yang harus kita lakukan. Suara anak muda, suara perempuan itu sangat signifikan. Di 2014 signifikan, 2019 signifikan. Sekarang suara kita juga signifikan. Jadi ayo sama-sama entong hariwang, gitu ya kalau kata Sunda, entong hariwang, entong pesimisnya, kita harus optimis bahwa kita akan melawan kekuasaan yang korup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.